Hai semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pagi ini aku mau masak untuk menu sarapan. Seperti biasa ya, serba tumis. Kali ini tuh tumis sawi pok choy. Aku pakai bawang putih aja, digeprek terus dicincang halus gitu, terus ditumis dan ditambahkan air. Lanjut bumbu-bumbu seperti biasanya, dan setelah mendidih sawi pok choy-nya dimasukkan, ditumis sampai layu. Terakhir setelah cek rasa, aku tambahkan larutan kanji supaya tumisannya tuh menjadi kental dan makin yummy. Oke, ini tumis sawi pok choy-nya sudah matang. Lanjut aku mau bikin menu yang kedua, yaitu udang panggang teflon. Nah, ini dia udangnya, sudah aku bumbui ya teman-teman, garam, merica, kecap, dan saus tiram. Setelah diaduk-aduk, harusnya sih dikasih waktu ya, dimarinasi gitu biar lebih meresap. Tapi berhubung waktunya ini sangat mepet ya, pagi-pagi itu kan selalu berburu dengan waktu, jadi cukup aku aduk biasa aja, langsung aku tuangkan ke atas teflon yang tadi aku pakai untuk menumis sawi pok choy. Setelah satu sisi udangnya berubah warna, ini aku balik, semuanya aku balik, dan aku tunggu sampai sisi yang aku balik tadi itu juga berubah warna. Pokoknya kalau masak udang tuh nggak boleh lama-lama ya teman-teman, supaya rasa udangnya tuh masih tetap juicy. Oke, masakan kedua sudah matang. Setelah udangnya matang, aku tuh baru nyadar kalau anakku itu nggak bisa makan udang yang pakai kulit ya. Si Safa itu harus dikupas kulitnya. Tadi aku lupa nggak aku kupas. Jadi kalau udah matang baru dikupas, pastikan tangan belepotan banget ya. Jadi supaya nanti saat di sekolah dia tuh nggak belepotan, untuk bekal makan siang di sekolahnya aku buatkan aja telur ceplok tanpa minyak. Jadi ini aku ceplok di atas teflonnya yang tadi, tapi nggak pakai minyak sama sekali, tetapi menggunakan air ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang berpikir ya, apa enak gitu ya telur ceplok kok pakai air gitu ya. Kalau emang dibandingkan antara telur yang diceplok menggunakan minyak dengan air, itu pasti rasanya beda. So pasti enak banget kalau pakai minyak. Tetapi berhubung aku menyadari bahwa penggunaan minyak itu tidak baik buat tubuh kita, jadi kalau pakai air aja udah enak, meskipun gak enak banget. Jadi menurut aku akan lebih bijaksana kalau kita menggunakan minyak itu seminimal mungkin dalam makanan kita sehari-hari. Oke, ini dia semuanya udah siap tersaji di meja. Sekarang aku mau bikin video short dulu ya teman-teman. Jadi ternyata Safa itu mintanya bekalnya udang ya, jadi ya udah aku kupasin aja supaya nanti pada saat di sekolah dia tinggal langsung lep. Terus sekarang aku mau beresin kamarnya Tama dulu, sekalian nyiapin baju seragam yang mau dia pakai. Jadi seragamnya tuh harus sudah ready di atas kasur. Nanti begitu anaknya selesai mandi, itu langsung aku pakein. Kalau enggak dia bakalan kabur. Dan ini dia Tama main-main air dulu, jadi biar dia happy, baru mandi dan setelah itu ganti seragam. Pokoknya setiap pagi itu Tama selalu nggak mau sekolah ya teman-teman. Jadi aku tuh harus pandai-pandai mengambil hatinya dia supaya moodnya tuh bisa jadi mood baik gitu. Kalau kita terlalu memaksakan untuk cepat-cepat sekolah gitu, misalkan dia bakalan makin rewel. Untuk bekal sekolah Tama seperti biasanya kan aku tuh nyiapin roti ya, karena rotinya habis. Jadi ini yang ada di rumah hanya Malkis, ya udah itu aja aku masukin ke kotak makan gitu. Yang penting waktu istirahat dia ada yang dia makan gitu ya. Terus nanti makan besarnya baru waktu dia pulang sekolah. Oke, ini aku udah mandi dan sekarang aku makan sepatunya Tama. Sebenarnya sih dia bisa ya teman-teman, tapi aku yang mungkin kurang sabar menunggu dia pakai sepatu sendiri, kan pasti lama ya teman-teman, dan waktu sudah semakin mendekati. Jadi aku tuh kalau berangkat selalu mepet ya teman-teman, ya seperti inilah hiruk pikukku di pagi hari. Tapi sekolahnya Tama itu deket ya teman-teman, masih satu desa, jadi perjalanan 5 menit juga udah nyampe. Dan gak lewat jalan raya ya, hanya lewat jalan kampung aja, gak pakai macet, gak pakai nyebrang, jadi aman. Karena Una belum bangun ya teman-teman, semalam tuh dia rewel, akhirnya jam segini tuh masih tidur. Jadi ini aku mau bilang dulu ke mertuaku ya, kebetulan bapak mertuaku ada di rumah dan dia gak kemana-mana.
Jadi aku mau minta tolong untuk nungguin si Una di rumah sambil aku nganterin Tama dulu, dan nanti setelah Tama masuk aku akan segera pulang lagi. Oke, ini aku udah sampai di sekolahnya Tama, dan ini aku menaruh kameranya tuh membelakangi matahari, jadi kesannya siluet gitu ya teman-teman. Maklumlah sebagai youtuber pemula, aku tuh masih malu-malu ya kalau harus mengambil video ketika banyak orang gitu ya, kesannya kok kayak alay gitu ya. Tapi aku mencoba untuk memupuk rasa percaya diri aku supaya tetap pede aja kalau aku ambil video. Demi apa? Demi bisa membuat video yang bagus dan senatural mungkin. Nah, sekarang aku udah sampai di rumah lagi ya teman-teman, dan ternyata Una itu belum bangun juga. Jadi supaya dia bisa lekas bangun, aku matiin aja kipas anginnya biar dia gerah dan bisa segera bangun. Karena kalau bangun dia tuh semakin kesiangan, nanti waktu tidur siangnya itu bakal makin mundur dan malamnya bakal makin malam lagi tidurnya. Fenomena pagi seperti ini benar-benar sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh uang ya teman-teman. Sebagai ibu rumah tangga, menyaksikan anak bangun tidur dengan wajahnya yang masih muka-muka bantal gitu ya, itu benar-benar anugerah yang tidak ternilai ya teman-teman. Anugerah yang sangat besar dari Tuhan. Bisa cium-cium baunya, bobo keringetnya itu kan luar biasa, aroma yang sangat berharga. Oke, setelah beberapa menit menunggu supaya dia ngumpul dulu kesadarannya, selanjut aku mau mandiin Una dan nyiapkan sarapan buat dia. Nah, ini dia si Una udah mandi ya teman-teman. Jadi aku mau nyisir dulu rambutnya, aku kuncir satu gitu yang kayak aku bilang tuh kayak air mancur. Dan baru akhir-akhir ini aja dia tuh mau dikuncir ya rambutnya. Kalau biasanya dulu tuh ya nggak mau. Rambutnya tuh kan kriwil-kriwil lucu banget gitu lah pokoknya. Una udah selesai sarapan ya teman-teman, tapi tadi nggak aku videoin karena pastinya tuh memakan waktu yang lama kalau makannya tuh sangat belepotan. Jadi ini langsung aja aku persiapan untuk menjemput Tama. Una duduk di depan di kursi rotan itu ya, dia pakai masker, jaket, dan topi. Jadi dulu kursi itu sebenarnya aku tuh beli waktu kecilnya Tama, tapi karena pada saat itu aku nggak berani naik motor kalau boncengin Tama di depan ya, karena kakiku tuh jinjit banget gitulah pokoknya. Tapi ketika si Una ini lahir ya teman-teman, aku nggak tahu kenapa kok jadi berani aja gitu ngendarain motor dan bonceng anak di depan. Ya mungkin faktor nekat kali ya, karena nggak bisa mengandalkan suami kan, suami pasti kan kerja gitu loh. Jadi kalau aku nggak berangkat sendiri, aku mau minta tolong ke siapa? Jadi itulah the power of nekat ya teman-teman. Dan akhirnya kita udah sampai rumah lagi ya teman-teman. Ya seperti itulah kurang lebih aktivitasku di pagi hari ya sebagai ibu rumah tangga yang multi talenta ya kan. Kita tuh bisa jadi koki dan juga bisa jadi driver antar jemput anak sekolah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap semangat menjalankan aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Terima kasih aku ucapkan kepada teman-teman yang sudah menonton video ini, yang sudah memberikan like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di videoku yang berikutnya. Bye-bye.